Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Hairunisa Fadila Askia dari kelas 12 Agama 1. Dalam video ini akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial. Apa aja sih dampak positif dan negatif perubahan sosial? Yuk simak videonya. Yang pertama, kita akan menjelaskan dampak positif perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial itu ada 5. Ada modernisasi, reorganisasi, integrasi, transformasi politik, dan mempercepat mobilitas sosial. Saya akan menjelaskan apa itu transformasi politik dan mempercepat mobilitas sosial. Yang pertama, transformasi politik adalah proses perubahan politik dalam suatu negara. Hal ini terjadi ketika runtuhnya Orde Baru dan timbulnya demokrasi. Sebagai contoh, pergantian presiden dan wakil presiden atau struktur kekuasaan, pergantian kebijakan politik, serta pergantian sistem pemerintahan negara. Eli N. Setiadi dan Usman Khalif pada tahun 2017 mengatakan, sistem demokrasi ini dijadikan sebagai tolak ukur tingkat modernitas dalam suatu sistem politik. Sistem demokrasi ini menunjukkan kehidupan yang demokratis tidak terbatas pada ranah politik dan pemerintahan. Namun, ia juga menunjukkan pada ranah pendidikan, sosial budaya, dan juga hak asasi manusia atau yang sering kita sebut dengan HAM. Yang kedua, mempercepat mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah berpindahnya status seseorang dari status satu ke status yang lain atau dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain. Hal ini mencerminkan kemampuan seorang individu untuk melakukan pergerakan sosial. Dalam mobilitas sosial terdapat 2 pergerakan. Yang pertama adalah horizontal, yaitu di mana berpindahnya posisi seorang individu kepada posisi yang lain tanpa mengubah derajatnya. Contohnya, seperti ada seorang guru yang bekerja di Kota Baru dipindah kerjakan di Banjarmasin tanpa mengubah statusnya sebagai seorang guru. Dan yang kedua adalah pergerakan vertikal. Pergerakan vertikal adalah berpindahnya status seseorang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jika seseorang statusnya berpindah ke atas, berarti ia akan menempati kelas sosial yang lebih tinggi. Namun, jika ia berpindah ke bawah, berarti ia akan menempati kelas sosial yang lebih rendah. Sebagai contoh, ada seorang bos yang dipindah kerjakan menjadi staf karyawan biasa, atau sebaliknya, seorang karyawan biasa yang dipindah kerjakan menjadi seorang bos. Dengan adanya perubahan sosial ini, terciptanya banyak peluang bagi masyarakat untuk maju. Sebab dapat mendorong kemajuan di berbagai aspek kehidupan, seperti membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam dampak negatif dari perubahan sosial. Ada disorganisasi, pudarnya solidaritas sosial, kultur shock, kesenjangan budaya atau kultur lag, muncul beragam permasalahan sosial dan anonim. Yang pertama ada disorganisasi. Disorganisasi bisa diartikan sebagai keadaan tanpa aturan, karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu, atau proses pudarnya nilai dan norma sosial dalam masyarakat akibat perubahan sosial. Ada yang tahu nggak kenapa perubahan sosial bisa menyebabkan disorganisasi? Perubahan sosial bisa menyebabkan disorganisasi melalui berbagai banyak cara. Salah satunya, berkembangnya westernisasi, menyebabkan pudarnya warisan budaya lokal. Hal ini tentunya berpengaruh pada kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang cenderung mengikuti gaya kebarat-baratan dan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Beberapa faktor yang mempengaruhi disorganisasi adalah bencana alam, pertentangan atau konflik, dan adalah revolusi. Yang kedua, pudarnya solidaritas sosial. Solidaritas sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga hubungan antar anggota masyarakat. Akan tetapi, karakteristik masyarakat modern yang cenderung bersifat individual
dapat menghambat dan mengurangi solidaritas sosial. Zaman dulu memanen padi menjadi momen berkumpul para petani dan bekerja sama. Tetapi setelah munculnya alat panen modern, para petani memilih untuk mengerjakannya secara mandiri. Hal ini menyebabkan kurangnya kegiatan bersama dan kurangnya ketergantungan antar petani, sehingga hubungan para petani menjadi renggang dan terjadilah pudarnya solidaritas sosial. Kultur shock adalah perubahan dalam waktu singkat atau sulit beradaptasi. Ini menjadi reaksi ketika masyarakat bingung terhadap perubahan budaya yang baru dan mencolok. Dalam kultur shock, terdapat 3 dimensi kebingungan yang dialami masyarakat. Yang pertama adalah afektif. Afektif berkaitan dengan emosi. Yang kedua adalah perilaku yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kognitif. Kognitif ini berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan. Kultur shock tidak hanya terjadi pada individu yang berpindah ke tempat yang jauh, seperti berpindah ke luar negeri. Namun, ini juga terjadi pada tingkat lokal atau regional. Contohnya adalah, ada seseorang yang tertimpa musibah yang sangat parah, sehingga mengharuskan ia untuk mengungsi ke tempat yang lain, dan ia harus beradaptasi dengan tempat yang baru. Untuk meminimalisasi kultur shock, masyarakat harus bersifat kritis dan bijak. Keempat, kultur lag. Kultur lag adalah kondisi yang dimana memperlihatkan kesenjangan budaya. Kultur lag terjadi karena budaya material berkembang lebih cepat daripada budaya non-material. Seperti halnya perkembangan teknologi atau aspek material berkembang lebih cepat daripada nilai-nilai dan norma atau aspek non-material dalam masyarakat. Contohnya bisa kita lihat saat ini. Ketika internet banyak berkembang, semakin banyak pula yang tidak bijak dalam menggunakannya, seperti menggunakan media sosial untuk perundungan. Padahal, jika kita menggunakan media sosial dengan bijak, itu akan membawa manfaat yang sangat baik dalam kehidupan kita. 5. Muncul berbagai permasalahan sosial. Dalam hidup, perubahan sosial ditandai dengan adanya hasil penemuan baru atau discovery dan inovasi. Penemuan baru dan discovery dapat meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial. Contohnya adalah otomatisasi pabrik yang menggunakan mesin dan teknologi yang berenergi besar, lalu menghasilkan banyak gas emisi dan limbah pabrik yang akan mencemari lingkungan. Tidak hanya itu, pabrik-pabrik yang menggunakan mesin atau robot dalam proses produksinya akan membuat banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan mereka akan sulit beradaptasi. Hal ini tentunya membuat ketidaksetaraan ekonomi karena berpengaruh pada tingginya angka pengangguran. Akibat ketegangan dan frustasi dari masyarakat menyebabkan banyak dari mereka yang memilih untuk melakukan tindak kriminal dengan berbagai cara untuk memenuhi hidupnya. Dan yang terakhir adalah anomi. Anomi adalah sebuah istilah yang dikenakan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan suatu kondisi yang tidak stabil, tanpa aturan, kacau, akibat kurangnya norma yang mengatur dalam masyarakat. Contoh nyata anomi dalam kehidupan adalah migrasi massal. Dengan latar belakang yang berbeda, mengakibatkan ketidakpahaman di antara mereka. Hal ini menghambat pembentukan norma baru yang akan menjadi pedoman dalam masyarakat. Oke guys, sampai di sini penjelasannya. Semoga penjelasannya bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.